Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Safira. Saya mahasiswi Mercubuana jurusan Psikologi. Kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Peran Musik Terhadap Kecintaan Berbahasa Indonesia untuk melengkapi tugas besar Bahasa Indonesia kelas B306. Yang pertama adalah latar belakang. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan berbagai suku, bahasa, dan adat istiadat. Salah satunya adalah seni. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang penting bagi kehidupan manusia. Setiap kebudayaan mempunyai kesenian sendiri-sendiri berdasarkan ciri khas dari kebudayaan tersebut. Berbagai media kesenian menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Di dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya kesenian itu adalah seni musik atau seni suara yang berupa lagu. Sudah tidak asing bukan kalau misalnya kita sebagai warga Indonesia banyak mengetahui lagu-lagu Indonesia. Johan 2003 pada halaman 7-8 menjelaskan bahwa musik merupakan perilaku sosial yang kompleks dan universal, yang di dalamnya memuat sebuah ungkapan pikiran manusia, gagasan, dan ide-ide dari otak yang mengandung sebuah sinyal pesan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seni musik atau seni suara dapat mewakili suatu hal atau kelompok tertentu. Yang kedua, kita masuk kepada tahap pembahasan. Kali ini, saya akan membahas pada selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi kini, semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang, seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Tidak dapat dipungkiri, pada zaman sekarang ini, masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan remaja, sangat menggemari musik-musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri. Akan tetapi mereka melek akan musik luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri. Dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik di dalam negeri. Nah, yang sekarang kita masuk ke wadah pengenalan musik ke kalangan remaja. Wadah apa saja sih yang bisa mengenalkan musik ke kalangan remaja? Yang pertama, aplikasi musik. Aplikasi musik yang dapat diunduh di telepon genggam atau smartphone memiliki wadah yang menurut saya sangat luas di sini untuk menjadi tempat di mana mereka mengetahui lagu-lagu yang paling terbaru, lagu-lagu yang lama, bahkan lagu-lagu negara manapun. Itulah mengapa mungkin lagu-lagu bahasa Indonesia lebih jarang didengar oleh mereka, karena mereka memiliki papan atau peringkat-peringkat tertentu. Yang kedua, media sosial. Media sosial juga menjadi wadah pengenalan musik ke kalangan remaja. Kenapa ya? Nah, kalau menurut saya di sini sebagai pengguna media sosial, banyak artis-artis atau penyanyi-penyanyi menggunakan media sosial mereka untuk mengenalkan lagu-lagu mereka. Saya mengetahui lagu-lagu kebangsaan yang dinyanyikan oleh artis-artis pop melalui kolaborasi itu dari media sosial. Lalu dari media sosial ini saya juga bisa mendengarkan melewati aplikasi musik. Lalu yang ketiga ada influencer. Influencer di sini adalah orang-orang yang berpengaruh terhadap kita sebagai orang-orang biasa. Nah, mengapa influencer? Karena menurut saya influencer kan orang-orang yang berpengaruh. Musik yang dipromosikan oleh influencer banyak didengar oleh remaja saat ini. Contohnya, misalnya ada influencer A yang sedang mendengarkan lagu lalu dipasang di statusnya, maka orang-orang yang menjadi pengikutnya akan bertanya, ini musik apa?
ini lagu apa? Lalu influencer tersebut akan menjawab, atau mungkin mereka memasang di status mereka judul lagu dan penyanyinya. Dan mulai dari situ banyak lagi orang yang mendengar lagu tersebut. Lalu ke video musik. Kenapa video musik? Nah, menurut saya lagi, video musik banyak mencuri perhatian individu untuk mendengarkannya. Melalui visual atau melalui gambar atau melalui video, menurut saya sangat menarik perhatian sebagai kita orang-orang yang senang mendengarkan musik untuk mendengarkan musik tersebut dengan melihat video musiknya. Nah, sekarang kita masuk ke peran serta musik terhadap kecintaan bahasa Indonesia. Peran serta musik terhadap kecintaan bahasa Indonesia itu menurut saya banyak sekali. Musik tidak selalu dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh seseorang. Musik juga bisa menjadi pengiring pembacaan puisi, pengiring drama dan teater. Dan musik juga dapat mengiringi hari-hari besar seperti kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Pendidikan. Itu kita bisa mengiringinya dengan musik. Lalu menurut saya peran serta musik terhadap kecintaan bahasa Indonesia itu dilakukan oleh musisi-musisi yang masih menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada satu musisi yang sampai saat ini saya sukai adalah Iwan Fals, karena beliau menyampaikan banyak pesan di lagu-lagu yang beliau tulis, dan bahasa Indonesia yang beliau gunakan juga baik menurut saya. Dan beberapa kali saya sempat mendengar beliau berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi muda untuk menyanyikan lagu kebangsaan yang sifatnya mengajak dan semangat. Dan menurut saya itu membangkitkan semangat anak-anak muda. Berikutnya, saya akan menyampaikan meningkatkan kecintaan bahasa Indonesia melalui musik. Yang pertama adalah kolaborasi. Mengadakan kolaborasi antara penyanyi pop dengan penyanyi lagu-lagu daerah itu merupakan cara yang paling tepat untuk dilakukan untuk meningkatkan kecintaan bahasa Indonesia melalui musik. Lalu yang kedua, mengaransemen. Aransemen lagu yaitu dengan mengubah nada lagu yang membangkitkan semangat. Mungkin kalau kita mendengarkan musik-musik daerah yang dengan nada dari daerah asalnya mungkin kita sudah biasa. Namun sekarang ini banyak dan marak menurut saya banyak musisi-musisi yang mengaransemen lagu-lagu daerah agar lebih dapat mudah didengar oleh banyak orang sekarang. Lalu menciptakan lagu-lagu kebangsaan dan nasionalisme yang baru. Menurut saya rendahnya anak-anak pada zaman saat ini tidak menyukai lagu bahasa Indonesia atau lagu-lagu daerah ini karena mereka mungkin merasa lagunya itu saja, dan tidak banyak musisi-musisi yang menciptakan lagu-lagu nasionalisme atau lagu-lagu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu jarang sekali menurut saya. Tapi beberapa akhir-akhir ini saya juga pernah mendengarkan musisi membawakan lagu-lagu bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan lagu-lagu bahasa Indonesia yang mengandung rasa nasionalisme yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.